Perkenalkan, nama saya Andrianti dan Amar Mutakin. kami dari Prodi IPS semester 5A. Pada kesempatan kali ini di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Islam pada masa Nabi Muhammad. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas Perkembangan kebudayaan Islam. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Mustika MPD selaku dosen pengampu, dan semoga penjelasan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, di mana pada masa itu masyarakat Arab mengalami kebodohan. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro untuk mengasingkan diri dan untuk beribadah kepada Allah. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tetapi setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyerukan agamanya. Dan setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan mengemban tugas untuk memberi peringatan kepada seluruh manusia. Perjalanan Nabi Muhammad dalam berdakwah setelah diutus menjadi Rasul dapat diklasifikasikan menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Strategi dakwah Islam di Mekah yaitu yang pertama, dakwah secara diam-diam. Pada awal perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam. Beliau melakukan dakwah secara diam-diam kepada keluarga-keluarganya dan kepada orang-orang terdekat yang diyakini akan menerima seruannya. Setelah melakukan dakwah secara diam-diam, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, yang lain adalah istri dari Rasulullah. Setelah itu, kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu masih berusia 10 tahun. Dakwah secara diam-diam ini terus beliau lakukan selama 3 tahun dan berhasil mengajak belasan orang untuk memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam, maka turunlah wahyu Allah, Quran Surat Al-Hajj ayat 214-216, yaitu seruan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima wahyu ini, Nabi Muhammad melakukan dakwahnya kepada seluruh lapisan kota Mekah, dari kalangan bangsawan sampai dengan golongan budak serta orang yang pendatang baru yang memiliki agama berbeda dan berbagai suku. Untuk dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad menjadikan Bukit Sofa sebagai tempat dakwahnya. Setelah melakukan dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy mulai memusuhi Rasulullah. Mereka mengobarkan api permusuhan dan mereka sepakat untuk menentang semua ajaran Rasulullah, dan mereka akan menyakiti semua pengikut-pengikutnya untuk kembali menyembah agama lamanya, yaitu menyembah Lata dan Uzza. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum Quraisy untuk menentang seruan Islam, yaitu yang pertama yaitu mereka tidak dapat membedakan antara hak dan kekuasaan. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad menyerukan persamaan antara hak bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan pada hari akhir. Yang keempat adalah penjual dan pemahat patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Dua perjanjian penting dalam periode Mekah. Setelah Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, suatu perkembangan besar terjadi. Bagi kemajuan tersebut datang dari penduduk Yasrib yang berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka datang dan menemui Nabi untuk melakukan perjanjian, yaitu dikenal sebagai perjanjian Aqabah. Yang pertama yaitu perjanjian Aqabah 1. Ada beberapa kesepakatan dalam perjanjian ini, yaitu yang pertama, menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, menyatakan kesetiaan untuk menyebarkan agama yang dianut.
Yang keempat yaitu menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Selanjutnya adalah perjanjian Aqobah II. Ada beberapa kesepakatan dalam perjanjian Aqobah II ini, yaitu yang pertama yaitu kesiapan penduduk Yatsrib untuk melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu keikutsertaan penduduk Yatsrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga, penduduk Yatsrib akan ikut menyebarkan agama Islam dengan menyebarkannya kepada sanak dan keluarga mereka. Dan yang keempat, kesiapan penduduk Yatsrib untuk menerima segala resiko dan tantangannya. Selanjutnya materi dari saudari Andrianti yaitu B. Strategi dakwah di Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, kota ini bernama Yatsrib. Penduduknya sangat majemuk. Mereka terdiri dari kapilah-kapilah, suku-suku, dan yang terbesar adalah suku Aus dan Khazraj. Sekitar tahun 620 Masehi, lebih tepatnya 622 Masehi, Nabi Muhammad beserta pengikutnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Keputusan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu beratnya perlawanan dan siksaan Quraisy Mekah terhadap Nabi dan para pengikutnya. Adanya harapan dan tawaran dari sebagian masyarakat Madinah karena adanya konflik. Dilihat dari lingkungannya, Madinah dianggap lebih memungkinkan untuk masa depan Islam. Adanya perintah Allah untuk melakukan hijrah ke sana. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik perkembangan dan kejayaan Islam. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk mencapai cita-cita pembangunan masyarakat yang beradab, Nabi Muhammad melakukan beberapa langkah, yaitu mendirikan masjid bernama Masjid Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah. Bukan hanya saja digunakan sebagai tempat, tetapi sebagai sarana belajar agama, latihan berperang, mengadili perkara-perkara, dan administrasi negara. Selanjutnya, mempersatukan sahabat Ansor dan Muhajirin untuk membangun suatu masyarakat yang diciptakan. Sebelum mempersatukan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dari komunitas keagamaan inilah kemudian lahir sebuah negara Islam yang lebih besar. Masyarakat baru yang terdiri atas masyarakat Ansor dan Muhajirin dibangun atas dasar agama, bukan hubungan darah. Kerjasama antar komponen penduduk Madinah, baik Muslim dan maupun non-Muslim. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Selanjutnya, bangsa dan negara Islam. Piagam Madinah merupakan basis kajian untuk mendapatkan wawasan tentang sosial dan politik. Piagam Madinah merupakan instrumen hukum politik yang membuat komunitas Islam maupun non-Islam. Dalam sejarah kebudayaan Islam, adanya Piagam Madinah mempunyai kontribusi besar atau bahkan merupakan prasyarat pada terwujudnya sejarah perubahan masyarakat Arab. Masyarakat yang mendukung piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan
Arab non-Muslim. Keberadaan Piagam Madinah juga sangat terkait dengan perjalanan politik Nabi dalam memimpin masyarakat. Memimpin masyarakat yang sangat plural. Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Di cerita tersebut dapat memberikan sebuah gambaran bahwasanya masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah yang kemudian dituangkan dalam Piagam Madinah adalah bertumpu pada beberapa asas yang sangat fundamental. Yang pertama, asas kebebasan beragama. Negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, asas kebersamaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, asas kebersamaan. Setiap dan semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Yang keempat, asas keadilan maupun asas perdamaian yang berkeadilan. Yang kelima, asas musyawarah. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.